Kembali lagi di perkuliahan pengantar matematika modern. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pernyataan majemuk dan operasi pernyataan. Kemudian kita sudah membahas negasi beserta tabel kebenarannya, konjungsi juga beserta tabel kebenarannya, disjungsi beserta tabel kebenaran, dan implikasi serta biimplikasi masing-masing dengan tabel kebenarannya. Dan kita juga sudah membahas ekivalensi dua pertanyaan serta membahas latihan soal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teorema yang masih berkaitan dengan kalimat majemuk tadi, tapi tidak menggunakan tabel kebenaran. Gitu ya. Jadi ada beberapa hukum-hukum logika. Oke, jadi ada yang namanya teorema. Nah, sesuatu yang dinamakan teorema maka harus bisa dibuktikan. Silahkan nanti teman-teman buktikan ya. Nah, ini adalah teoremanya. Saya namakan mungkin teorema 1. Teorema 1 di sini mengatakan misalkan P, Q, dan R merupakan pernyataan. Jadi pernyataannya dinotasikan dengan PQR. Kemudian kita punya T dan F. T itu untuk true, F itu untuk false. Jadi true itu merupakan pernyataan bernilai benar. Bentar ya. Pernyataan bernilai true untuk benarnya dan F untuk salah gitu ya, false. Benar dan salah. Nah, maka akan berlaku hukum-hukum berikut. Maka berlaku hukum logika berikut. Yang pertama, oke, saya bedakan warnanya, misalkan warna ungu aja ya. Yang pertama itu namanya hukum komutatif. Hukum komutatif itu seperti apa? Jadi kalau P dan Q itu jika dan hanya jika atau nilainya itu sama saja dengan Q dan P. Begitu juga P atau Q itu sama aja dengan Q atau P. Jadi dia nggak apa-apa dibolak-balik gitu ya. Yang kedua itu adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu adalah P dan Q dan R jika dan hanya jika P dan Q dan R. Gitu ya. Yang dikurung itu berarti yang dikerjakan lebih dulu. Nah, maka P dan Q kalau kita kerjakan lebih dulu dan kemudian kita konjungsikan dengan R itu sama saja kalau misalnya kita kerjakan Q dan R terlebih dahulu baru dikerjakan P-nya. Begitu juga untuk disjungsinya. Jadi berlaku yang sama untuk disjungsi. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya hukum distributif. Hukum distributif itu adalah P dan Q atau R itu jika dan hanya jika P dan Q atau P dan R. Gitu ya, pahami perbedaannya. Kalau asosiatif kata hubungnya sama, dan gitu ya, konjungsi semua. Kalau konjungsi semua, disjungsi semua. Nah, kalau distributif berarti dia kombinasi. Jadi P dan Q atau R itu sama dengan P dan Q atau P dan R. Itu juga untuk P atau Q dan R. Berarti ini sama aja dengan P atau Q dan P atau
R. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah hukum identitas. Hukum identitas itu mengatakan bahwa kalau P dan sesuatu yang bernilai benar, langsung benar, dan itu sama aja dengan T, dan P sama aja balik lagi ke P itu sendiri. Kalau P atau F, kemudian ini sama aja dengan F atau P sama aja dengan P. Itu identitas. Kemudian yang kelima adalah hukum ikatan. Ikatan ya, yaitu P atau T itu jika dan hanya jika sama dengan T. P dan F sama dengan F. Nah, pahami perbedaan yang keempat dan kelima ya. Kalau P dan T itu P, tapi kalau P atau T itu T. Kemudian yang keenam adalah hukum negasi. Hukum negasi. Hukum negasi berarti P atau negasi P itu bernilai benar, tapi kalau P dan negasi P itu bernilai salah. Nanti untuk membuktikannya bisa menggunakan tabel kebenaran. Silahkan teman-teman buktikan ya. Kemudian ada hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda itu mengatakan bahwa negasi dari negasi P itu sama dengan P. Jadi kalau pernyataan yang dinegasikan kemudian kita negasikan kembali itu sama dengan P. Balik lagi ke pernyataan awal. Kemudian ada hukum idempoten. Ini berbunyi bahwa P dan P itu sama dengan P. Sama aja dengan P ya. Dan P atau P juga sama dengan P. Ini begitu juga dengan ki ya. Berarti ki dan ki itu ki atau ki itu ki gitu ya. Artinya kalau sesuatu yang sama, pernyataan sesuatu yang sama kita konjugasikan ya hasilnya adalah pernyataan itu sendiri. Begitu juga kalau pernyataan yang sama kita disjungsikan, maka hasilnya adalah pernyataan itu sendiri. Kemudian yang kesembilan kita punya hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu mengatakan bahwa negasi dari P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Nah, sedangkan negasi dari P atau Q itu sama dengan negasi P dan negasi Q. Jadi negasi dari P dan Q, P-nya kita negasikan, negasi dari dan itu adalah atau, gitu ya. Tapi untuk membuktikannya menggunakan tabel kebenaran. Yang ke-10 ada namanya hukum absorpsi. Hukum absorpsi itu seperti apa? Dia P atau P dan Q itu sama dengan P. Jadi menyerap gitu ya. Kemudian P dan P atau Q itu juga sama dengan P. Yang ke-11 ada juga hukum tapi tidak ada namanya ya. Nah, ini hanya sifatnya. Ada beberapa. Yang pertama adalah jika T maka P, maka itu hasilnya P. Jika F maka P, maka hasilnya adalah T. P jika dan hanya jika T itu akan sama dengan P. Kemudian P jika dan hanya jika F itu akan sama dengan negasi P. Ya, nah, nomor 12 yang terakhir adalah P jika dan hanya jika Q itu sama dengan jika dan hanya jika P
maka Ki, dan Ki, maka P. Nah, inilah dia 12 sub sikap ya. Kok sikap ya? 12 sub hukum gitu. Hukum dari logika. Nah, silahkan. Ini tidak perlu dihafalkan, tapi sebenarnya kalau teman-teman sering mengerjakan soal nanti akan kelihatan gitu ya. Gimana caranya membuktikannya? Misalnya tadi coba membuktikannya dengan tabel kebenaran. Oke, misalkan kita ambil saja yang pertama ini ya. Kita ingin membuktikan yang ini benar atau tidak, maka buat aja tabel kebenaran. Ini tabelnya P, Q. Ini sama dengan kita membuktikan ekuivalen ya, P dan Q. Ini Q dan P. P-nya maka benar-benar salah-salah, misalnya benar-salah. Oke, ini berarti bernilai benar, salah gitu ya. Q dan P berarti ini benar, ini salah. Nah, karena terbukti bahwa P dan Q itu jika dan hanya jika Q dan P. Jika dan hanya jika sama ekuivalen sama ya. Jadi pernyataannya bernilai sama, setara. Jadi sama kan? Nah, begitu juga kalau misalnya atau, benar enggak? Untuk yang keduanya ya. Yang keduanya berarti di sini P atau Q atau P. P atau Q berarti ini benar. Ini bernilai benar. Ini juga benar, ini salah gitu ya. Kemudian salah atau benar, itu benar, ini salah. Nah, sama juga ternyata kan? Nah, maka nomor 1 terbukti bahwa nanti, tapi pakai kesimpulan ya. Jadi P dan Q itu Q dan P. Kalau untuk yang ini berarti jadi P atau Q atau P. Seperti itu. Begitu juga dengan hukum-hukum berikutnya, itu harus bisa teman-teman buktikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, contohnya apa? Contoh. Misalkan nanti ada perintah untuk menyederhanakan. Sederhanakan bentuk dari negasi P dan Q dan P atau Q. Oke, kita diminta menyederhanakan ya. Menyederhanakan bentuk. Oke, kita tulis dulu misalnya negasi P dan Q dan P atau Q. Jika dan hanya jika. Oke, yang pertama kita mau pakai sifat apa misalkan? Kita misalkan di sini ada negasi dari negasi. Pakai hukum De Morgan gitu ya. Maka nanti kita dapat di sini adalah negasi dari negasi P kemudian atau negasi Q. Dan ini berarti tetap P atau Q. Nah, harus ditulis di sini bahwa ini menggunakan hukum De Morgan. Jadi step by stepnya jelas. Oke. Setelah itu baru kita menggunakan ada negasi dari negasi P. Itu hukum negasi ganda. Berarti ini jadinya P atau Q ya, dan P atau Q. Berarti ini tulis hukum negasi ganda. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ini apalagi kita pakai hukum apa kira-kira? Kita lihat ini kayaknya ada 2 kombinasi kata hubung, ada dan ada atau. Berarti yang bisa kita pakai adalah hukum distributif misalnya. Hukum distributifnya kayaknya mirip yang mana ya? Yang atas atau yang bawah misalnya? Kita lihat lagi. P atau Q dan P atau Q.
oh ternyata dia miripnya yang ini, maka dia sama dengan P atau Q dan R. Berarti ini P atau Q, oh bukan Q dan R lagi ya, berarti P atau, balik ke ini, oh iya. P atau, ini salah ya, harusnya ini negasi Q, sorry, negasi Q, berarti P atau negasi Q dan Q. Ya, berarti ini adalah hukum distributif. Kenapa ya? Lihat aja nih, kalau pakai hukum distributif dari sini pasti akan menghasilkan ini kan, P atau negasi Q dan P atau Q. Gitu. Oke, seperti ini. Apalagi yang bisa dikerjakan? Oh, ini ada negasi Q dan Q. Tadi sepertinya ada tuh negasi Q dan Q di mana? Nah, kita lihat negasi Q dan Q, sesuatu yang sama gitu, dikonjungsikan dengan negasinya. Oh, berarti pakai hukum negasi. Ya, pakai hukum negasi kan? Ini P dan negasi P katanya. Ini negasi Q dan Q, sama aja kan? Maka ini akan bernilai, kalau Q dan negasi Q atau P dan negasi P bernilai false, salah. Berarti P atau F. Ini pakai hukum apa namanya tadi? Hukum negasi. Kemudian P atau F. P atau F itu tadi ada juga. Nah, P atau F itu adalah apa? P atau F? P atau F itu sama dengan F atau P sama dengan P, pakai identitas. Maka ini akan sama dengan P, menggunakan hukum, jangan lupa selalu ditulis hukum identitas. Nah, maka ternyata bentuk sederhana dari pernyataan ini adalah sama dengan P, gitu ya. Ditulis jadi negasi dari negasi P dan Q dan P atau Q itu bentuk sederhananya adalah P. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara membuktikan ekivalensi ya, misalnya ada dua pernyataan. Ini sama juga dengan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Untuk membuktikannya ada dua cara. Ada tiga cara, sorry. Saya tulis di sini 3 cara membuktikan ekivalensi. Oops, kenapa dia berubah? Membuktikan ekivalensi ya. Ada 3 cara. Cara yang pertama, misalkan ada P, kita membuktikan seperti ini ya, P jika Q atau ekivalensi. Yang pertama adalah kita kerjakan P dulu. P dikerjakan terus menerus, diturunkan gitu, dikerjakan sampai nanti akhirnya dapat Q. Kemudian yang kedua, Q dikerjakan sampai akhirnya dapat P. Nah, yang ketiga ada juga P dan Q dikerjakan bersama-sama tapi terpisah. Dikerjakan sampai dia mendapatkan ininya ya, kesimpulannya gitu, sampai dia P ekivalen dengan Q tapi terpisah. Gitu. Jadi bukan kanan kiri, bukan ini P ini Q gitu ya, bukan ini dikerjakan no. Tapi P dikerjakan sama dengan apa, nanti Q juga dikerjakan sama dengan apa, ternyata ini dan ini sama gitu. Nah, jadi ada 3 cara. Kalau yang pertama tadi P kita kerjakan, dapat persamaan ini sampai akhirnya Q. Oh, berarti dia ekivalen. Yang kedua, Q dikerjakan sampai akhir dapatnya P. Nah, yang ketiga yang ini, dikerjakan bersamaan tapi terpisah. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Sebenarnya contoh ini sudah kita bahas sebelumnya ya, tapi kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini harusnya bisa kalian buktikan menggunakan
menggunakan ini hukum tadi ya, teorema-teorema tadi. Oke, yang pertama adalah negasi dari P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q, maka negasi P. Kita akan buktikan bahwa ekivalensi dari ini akan sama dengan ini. Nah, terserah membuktikannya dengan cara seperti apa ya, cara 1, 2, atau 3. Kalau saya biasanya memulai dengan yang panjang dulu, ya kan lebih mudah menguraikannya. Jadi misalkan kita punya negasi dari P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, kita uraikan dulu. Tadi kan misalkan ini P, ini Q gitu ya. Nah, saya menguraikan dari P dulu. Nah, pakai apa? Paling gampang lihat ada negasinya, maka pakai De Morgan tadi. Maka hasilnya adalah negasi P dan Q. Atau nggak usah langsung negasi P dan ini kan berarti negasi dari negasi Q, atau negasi P dan negasi Q. Ini pakai hukum De Morgan. Kemudian setelah itu ada 2 negasi di sini, maka saya buat jadi negasi P dan Q. Pakai hukum apa? Hukum negasi ganda. Tulis lagi hukum. Untuk pertama kali mengerjakan pasti akan sulit untuk mengingatnya. Tapi kalau sudah sering, maka nanti akan familiar sendiri ya. Akan ingat dengan sendirinya. Oke, kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Ada sepertinya distributif nih. Karena ada dan, atau, kemudian ada yang sama. Gitu ya. Maka ini kan negasi P sama-sama, yang satunya dan Q, satunya dan negasi Q. Maka ini terindikasi distributif, negasi P dan Q atau negasi Q. Kalau nggak percaya coba aja dari bawah ke atas, benar nggak? Nah, kalau benar berarti dia sudah menyatakan hal yang benar ya, hukum distributif. Oke, kemudian dilihat ini ada Q atau negasi Q. Sepertinya tadi ada tuh yang Q atau negasi Q, apa gitu namanya, ternyata dia hukum negasi. Jadi ternyata Q atau negasi Q itu adalah bernilai benar. Nah, negasi P dan true. Negasi P dan true berdasarkan hukum identitas adalah negasi P. Bahwa ternyata kedua pernyataan tersebut adalah ekivalen. Jadi kita tuliskan terbukti bahwa P dan negasi dari negasi P atau Q atau P dan Q itu akan ekivalen dengan P. Begitu juga dengan soal nomor 2 dan nomor 3 yang kemarin sudah kita bahas ya. Saya lupa nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ini harus bisa teman-teman buktikan sendiri ya. Negasi dari negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q atau P dan Q itu sama dengan P. Nah, ini harus bisa dibuktikan. Kemudian P dan negasi P dan negasi P atau Q atau P dan Q jika dan hanya jika P. Nah, itu harus bisa dibuktikan dengan menggunakan hukum tadi, teorema tadi. Jadi tanpa menggunakan tabel kebenaran. Jadi dilihat instruksinya. Kalau misalnya kalian ketemu soal tadi latihan di kuis atau di ujian yang menyatakan bahwa buktikan ekivalensi berikut dengan menggunakan tabel kebenaran, maka gunakan tabel kebenaran.
Misalkan perintahnya buktikan ekuivalensi kalimat berikut tanpa menggunakan tabel kebenaran, maka gunakanlah berdasarkan hukum dan dari teorema-teorema tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa latihan, nanti silahkan dikerjakan, nanti akan saya share. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke kuantor. Masuk sedikit ke kuantor ya. Apa itu kuantor? Nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Silahkan dikerjakan dulu beberapa contoh ini, kemudian nanti dikerjakan latihan yang dikirim ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.